Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama Ibu Yanti. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sebelum masuk mempelajari bagaimana pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kita harus tahu dulu apa itu rumah sakit. Jadi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit tentu saja harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan juga peralatan. Persyaratan kefarmasian tentunya harus menjamin sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Rumah sakit ini juga dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga swasta. Nah, untuk standar pelayanan kefarmasian, ini adalah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang dimaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, ini kita berbicara terkait dengan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Jadi, untuk instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi. Ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan berapa tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit harus sesuai dengan klasifikasi dan juga perizinan rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Nah, ini adalah kualifikasi SDM di instalasi farmasi. Yang pertama untuk pekerjaan kefarmasian, yang melakukan itu harus apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan untuk pekerjaan penunjang, ini dapat dilakukan oleh operator komputer atau teknisi yang memahami bagaimana kefarmasian dan juga tenaga administrasi dan juga pembantu pelaksana. Bagaimana persyaratan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit? Nah, untuk pelayanan kefarmasian ini harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian saja. Sedangkan untuk TTK atau tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker. Dan tentunya untuk apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang akan melakukan pelayanan kefarmasian harus memiliki persyaratan administrasi. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas persyaratan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk dapat menjalankan tugas kefarmasiannya. Oke, kemudian kita berbicara terkait dengan beban kerja nih. Jadi kalau dalam suatu pekerjaan kita juga harus menghitung berapa sih kapasitas dari seorang tenaga teknis kefarmasian. Tentunya dalam menghitung beban kerja ada faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah berapa jumlah kapasitas tempat tidur yang ada di sebuah rumah sakit tersebut. Kemudian juga berapa jumlah dan jenis kegiatan farmasi yang dilakukan. Apakah pelayanan yang dilakukan itu terkait dengan manajemen, farmasi klinik, ataupun juga di bagian produksi. Kemudian juga berapa sih jumlah resep ataupun juga formulir permintaan obat untuk floor stock-nya per hari. Dan juga berapa sih volume sediaan farmasi Alkes dan BMHP yang dikelola di sebuah rumah sakit tersebut. Nah, penting sekali nih dalam pelayanan kefarmasian harus dihitung beban kerjanya. Supaya apa? Supaya pelayanan kefarmasiannya bisa berjalan secara maksimal ya, tidak overload. Kemudian juga ini ada perhitungan beban kerja kebutuhan apoteker
juga harus didasarkan pada beban kerja di pelayanan farmasi rawat inap. Kenapa? Karena di farmasi rawat inap ada pelayanan yang harus dilakukan. Ada pelayanan farmasi manajerial dan juga pelayanan farmasi klinik. Farmasi klinik ini meliputi aktivitas pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, ada rekonsiliasi obat, pemantauan terapi obat, pemberian informasi obat, konseling, edukasi, visite, yang tentunya dibutuhkan atau membutuhkan tenaga apoteker. Nah, untuk syarat bangunan, sarana, dan prasarana sendiri ada ketentuannya. Silahkan dicari apa syarat minimal ya untuk bangunan, sarana, dan prasarana yang ada di rumah sakit. Jangan lupa tuliskan nama dan juga NIM sebelum menjawab pertanyaannya. Kemudian juga ada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemarin sudah saya minta nih untuk mencari bagaimana sih standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Silahkan tuliskan dulu PMK yang mengatur terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tuliskan di Google Classroom ya. Jadi sama seperti pelayanan kefarmasian di apotek kemarin yang sudah saya jelaskan, bahwa untuk standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini juga ada pengelolaan sediaan farmasi Alkes dan BMHP dan juga pelayanan farmasi klinik. Apoteker yang bekerja di rumah sakit tentunya dituntut untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien atau kita sebut dengan pasien oriented. Teman-teman ada yang tahu apa itu pasien oriented? Silakan ya dituliskan jawabannya di kolom komentar ya, saya tunggu. Untuk pengelolaan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang dilakukan di rumah sakit, tentu saja ini menjadi tanggung jawab dari seorang apoteker yang dibantu oleh TTK. Untuk pengelolaannya tentunya ada siklus kegiatan yang dilakukan mulai dari proses pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan juga administrasi yang diperlukan bagi pelayanan kefarmasian. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit, ini dilakukan dengan sistem satu pintu. Apa ya kira-kira sistem satu pintu itu? Jadi kalau teman-teman sudah membaca bagaimana sih PMK tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pasti tahu apa itu sistem satu pintu. Untuk pertanyaan ini silahkan kalian jawab di Google Classroom. Jangan lupa tuliskan dulu nama dan NIM kalian sebelum menjawab apa itu sistem satu pintu. Oke, baiklah. Jadi ini untuk pengantar video pertama ya, untuk pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kita kembali lagi ke Google Classroom dan juga Google Meet ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.